Saudara, sekarang kita tiba pada perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib yang ketiga. Perkataan pertama dan yang kedua, saya membacakan itu dari Injil Lukas. Pada perkataan yang ketiga, saya membacakan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibu." Saudara, ada dua hal yang patut kita renungkan dalam perkataan yang ketiga ini. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana kepedulian Yesus Kristus terhadap duka ataupun hancurnya hati Maria ibunya yang melahirkan, yang merawatnya. Saudara, Yesus tidak menampik dan tidak meminta untuk dibela dan dikasihani. Saudara, Yesus merasakan bagaimana kehancuran Maria ketika melihat anak yang dia rawat, dia kasihi, sekarang harus menderita di atas kayu salib. Dan saudara, Yesus memahami ketidakberdayaan ibunya untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan atau menolong anaknya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Kristus menunjukkan empatinya kepada kegalauan, keputusasaan, kesedihan, dan bisa saja itu menjadi sebuah kemarahan Maria, ibunya itu, karena dia tidak berdaya berbuat sesuatu untuk menolong anaknya. Saudara, COVID-19 memberikan realita kepada kita. Ada keluarga-keluarga yang berduka, yang mereka juga saudara tidak berdaya saat menyaksikan orang-orang yang mereka kasihi menderita dan akhirnya meninggal dunia. Saudara, marilah kita berhenti untuk mengupload ataupun menyebarluaskan ataupun mengomentari keluarga-keluarga yang bersedih ini. Mari kita menunjukkan empati kita. Kalau betul-betul saudara, mari kita doakan. Mari kita berikan kata penghiburan kalau mereka kita kenal. Saudara, Yesus memahami dan berempati dengan segala penderitaannya, dengan segala rasa sakit yang dia alami. Dia tahu ibunya juga pun mengalami kehancuran itu dan ketidakberdayaan itu. Nah, disinilah saudara, Yesus ingin mengatakan, engkau mempunyai anak yang tetap mengasihimu. Dan menunjukkan saudara, kasih itu bukan soal ketidakberdayaan, tetapi kebersamaan. Yang menunjukkan kau mengenal aku, inilah anakmu. Yang sudah hadir dalam seluruh kehidupan. Kematian tidak dapat lagi memutus relasi itu. Kematian bukanlah pembatas ataupun penghancur dari relasi itu. Yesus mengatakan pada ibunya dan juga kepada kita, betapa Allah peduli terhadap kehidupan kita dan relasi yang sangat dirindukan, walaupun saudara dengan segala susahan dan penderitaan dan segala beban kehidupan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua saudara, ketika Yesus berkata, inilah anakmu, dan ketika dia pun berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Saudara, pada bagian ini Yesus ingin mengajak dan ingin mengatakan kepada orang-orang yang
Dia kasihi, yang sedang bersedih dan meratapi akan penderitaannya di atas kayu salib untuk mengingatkan mereka akan apa yang pernah Dia ajarkan, pernah Dia katakan, pernah Dia tunjukkan, dan itulah dirinya. Saudara, di sini Yesus ingin menunjukkan, inilah aku yang kalian kenal dengan apa perkataanku, perbuatanku. Bukan kematian ataupun penderitaan itu membuat mereka akhirnya melupakan atau dilupakan. Saudara, ketika Yesus berkata, inilah ibumu kepada murid-muridnya, dan kepada ibunya dan berkata, ibu, inilah anakmu. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang harus dimunculkan dan dihidupkan kembali. Saudara, penderitaan kita jangan membuat kita kehilangan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Kesusahan kita, persoalan hidup kita menjadi sebuah proses pengalaman hidup bersama untuk semakin mematangkan kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, nilai-nilai luhur yang tertanam dalam kehidupan kita dan yang terus menjadi warisan yang berharga. Sehingga saudara, ketika kita memaknai, merenungkan perkataan yang ketiga ini, saudara, kita diajak untuk melihat relasi yang dibangun itu menjadi relasi yang kekal. Kepedulian Allah yang didasari pada kasih yang tulus dan yang sangat kuat. Dan pengajaran akan firman Tuhan menjadi harta yang sangat berharga. Karena itulah kehidupan. Mari di dalam pengalaman kehidupan kita pada saat ini, dalam masa ini, dalam masa-masa sulit ini, saudara, kita coba belajar apa rencana Tuhan, apa hikmat Tuhan, apa kebenaran Tuhan, dan pengalaman apa yang menjadi kehidupan yang baru, yang mengubahkan kehidupan kita, membawa kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus.